farmasi berasal dari kata farma yang merupakan istilah yang digunakan pada tahun 1400 sampai 1600-an. Pada masa Hippocrates, itu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, belum dikenal istilah apoteker, dikarenakan pada masa tersebut dokter yang menangani suatu kasus kesehatan atau yang mendiagnosis penyakit juga berperan sebagai apoteker yang menyajikan obat. Namun seiring berkembangnya ilmu kesehatan, formula dan cara peracikan obat juga semakin komplit sehingga dibutuhkan keahlian farmasi. Jadi pada tahun 1240 Masehi, Raja Jerman Frederick II secara resmi memerintahkan untuk melakukan pemisahan terhadap ilmu farmasi dan ilmu kedokteran. Pendidikan farmasi berkembang seiring dengan pola perkembangan teknologi agar dapat membuat produk obat yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari sisi pendidikan farmasi, di Inggris sejak tahun 1962 telah dimulai era baru dalam pendidikan farmasi, karena pendidikan farmasi yang awalnya merupakan bagian dari MIPA berubah menjadi suatu bidang tersendiri yang berkembang ke arah patient oriented, yang kemudian memunculkan berkembangnya clinical farmasi atau farmasi klinis. Sedangkan di USA telah diketahui sejak tahun 1963 bahwa masyarakat dan para profesional lain memerlukan informasi obat yang seharusnya berasal dari para apoteker. Perkembangan terakhir adalah munculnya konsep pharmaceutical care yang membawa para praktisi maupun para profesor ke arah wilayah pasien. Jadi secara global terlihat perubahan arus positif farmasi ke arah akarnya semula, yaitu sebagai mitra dokter dalam pelayanan pada pasien. Apoteker juga diharapkan setidak-tidaknya dapat menjadi sumber informasi obat bagi masyarakat maupun profesi kesehatan lainnya, baik di rumah sakit, puskesmas, apotik, atau dimanapun apoteker berada. Perkembangan farmasi di Indonesia pada zaman penjajahan hingga perang kemerdekaan. Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia itu diawali dengan adanya pendidikan asisten apoteker pada masa Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan sampai tahun 1958, jumlah tenaga farmasi di Indonesia mulai bertambah, terutama tenaga asisten apoteker dengan jumlah yang relatif besar. Pada tahun 1950 dibuka sekolah asisten apoteker negeri Republik yang pertama di Jakarta dengan jangka waktu pendidikan selama 2 tahun. Kemudian perkembangan kefarmasian di Indonesia pada tahun 1958 hingga 1967, Indonesia sudah memproduksi obat, namun industri farmasi di Indonesia banyak mengalami hambatan seperti kurangnya devisa dan terjadi penjatahan bahan baku pembuatan obat. Nah, di sini industri yang dapat bertahan itu hanya industri yang memperoleh jatah dan industri yang memiliki relasi dengan negara luar. Industri farmasi di Indonesia mendapat banyak hambatan sehingga hanya dapat memproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Pada periode ini pengawasan juga masih belum dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya kasus bahan baku obat yang tidak memenuhi standar persyaratan. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960 hingga 1965, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 mengenai pokok-pokok kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 mengenai barang, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1963 mengenai tenaga kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 mengenai apotik. Pada periode inilah tercatat sejarah kefarmasian di Indonesia dan berakhirnya apotek dokter dan apotek darurat. Kemudian pada tahun 1980 hingga sekarang terjadi perubahan peraturan pemerintah tentang
apotik dan peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian. Begitu juga dengan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin apotik yang terus berubah dari pembukaan apotik, ketentuan, dan tata cara pemberian izin apotik sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu serta teknologi yang berkembang saat ini. Ilmu kefarmasian di Indonesia sebenarnya masih sangat muda dan baru saja berkembang setelah zaman kemerdekaan Indonesia, yakni tahun 1945. Pada zaman penjajahan Indonesia dulu, ilmu kefarmasian ini sangat lama berkembangnya dan belum banyak dikenal oleh banyak orang. Awal mula berkembangnya ilmu kefarmasian di Indonesia yakni dengan adanya sebuah pabrik di Bandung pada tahun 1896 hingga tahun 1950. Pada tahun 1950 ini, pemerintah Indonesia mengimpor bahan-bahan farmasi ke Indonesia. Setelah tahun 1950, mulai muncul perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membuat bahan farmasi seperti Kimia Farma, Indofarma, dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan farmasi sendiri, awal mula adanya Fakultas Farmasi di Indonesia, yakni Fakultas Farmasi di UGM tahun 1946. Hingga saat ini, ilmu farmasi di Indonesia terus berkembang dan pada saat ini telah ada 107 universitas di Indonesia yang mempunyai S1 farmasi.